Iya, selamat pagi. Balik lagi di Visual Radio di Radio Semarang yang bisa kamu akses di YouTube-nya Pemkot Semarang. Apa Iya, namanya? benar. Bener kan? Benar. Nah, dan kali ini Mr. X bukan Mr. X, saya Dani ya. Mr. X-nya sekarang ganti. Halo Mr. X. Halo. Ya, halo. Halo. Sehat. Sehat semua ya, teman-teman ya. Oke. Oke, aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum nge-follow Instagramnya iRadio, bisa di-follow di @e_radio_semarang atau follow Twitternya juga di @e_radio Semarang. Nah, buat kalian yang pengen streaming tapi malas boros kuota, kalian bisa streaming radionya aja di www.e-radio.semarangkota.go.id. Nah, buat pagi ini, hari Rabu seperti biasa, kita ada di Jaksa Menyapa. Nah, nih ada teman-teman dari Halo. Kejaksaan Negeri Kota Semarang nih. Pagi semuanya. Ini ada Mas yang seperti biasa. Oke, kenalan dulu aja ya, mendingan ya. Oke. Ini dari yang paling pojok dari siapa nih? Namanya Abdurrahman. Abdul Rahman. Paling gaul nih. Paling Kelihatan- gaul. kelihatan. Enggak, paling Dari bodinya udah kelihatan. paling nge-gym ya, Bokso. Yos. Iya. Tapi ini beliau adalah suami takut istri. Iya. Oke, terus Oke. ada Bapak Saya Bondan sebagai pemeriksa dari Kota Semarang. Wah deh. pemeriksa Kejari Kota Semarang. Iya, Oh, betul. ini Pemeriksa, Bro. beda sama Mas Abdul Rahman berarti ya ini ya. Saya kasih BB kan. Kasih BB nggih. Beliau yang periksa saya. Jadi dalam internal mereka tuh ada kecurigaan Iya. tadi ya. Enggak, kalau Pak Harus Bondan nih, Akuntabel kan. akuntabel bener ya. Pak Bondan sendiri, pemeriksa kejaksaan itu tugasnya ngapain sih? Iya, kalau pemeriksa tugasnya tentunya melakukan pengawasan internal, Mas Dania, pengawasan internal kepada disiplin, kode etik dan kinerja dari pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Oh bener, Internal. berarti bener-bener mengawasi internal, bener kan Mas? Ada Betul, kecurigaan antara internal kan sebenarnya kan? Iya. Serem, Bos. Mas Abdul Rahman sering nakal nggak Pak? Iya, Pak? nakal. Pasti. Kalau nakal Tertib, dipukul Oh ya. tertib. Oke, kalau buat ini nih Pak Bunda nih, Mas Abdul Rahman, kan hari ini kita mau ngebahas soal WBK. WBK. Itu WBK tuh apa? Taunya Welora Bung Karno kah atau apa? Iya. Apa sih emang bisa? masyarakat biar tahu dan Ah. lebih jelas banget karena Teman-teman Iqbal biar tahu. iya, maksudnya biar lebih dekat dengan WBK atau WBBM ya kan? Iya. Jadi istilah-istilah itu mungkin Asing di masyarakat, asing jelas asing di masyarakat, Nah, mungkin betul. apa sih yang bisa di-share di Jaksa Menyapa kali ini? Pak Ketua BBK yang jawab. Wah, Iya. Siap. kebetulan saya ketuanya, beliau wakil ketua. Oh. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau Oh, juga. justru ini. kebalik. Dan harus sering diperiksa tapi ya. Iya, Mas Jadi Dani. gimana? Jadi untuk pemirsa semuanya, pendengar semuanya, perlu kami sampaikan bahwa yang namanya WBK itu kan program dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Intinya WBK itu kan predikat yang disampaikan kepada salah satu satker yang dia memenuhi 5 dari 6 komponen perubahan. Oh, itu gitu. ya. Intinya kalau WBK itu kan dari awalnya pembentukan zona integritas, adanya keinginan atau keinginan yang kuat dari satker tersebut untuk melakukan reformasi birokrasi dalam 2 hal. Yang pertama, wilayah yang bebas dari korupsi, ya, wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, Mas Eni. Itu intinya begitu. Oh, jadi itu predikat yang menempel ya, kayak Betul. kota Adipura gitu ya, yang Iya, didapat dari Menpan RB. Ya, ada penilaiannya juga dari Oh. tim penilai internal, daerah dan pusat. Ya. Terus yang dinilai apa aja itu Pak, emang Pak? Ya, ada beberapa komponen yang dinilai memang. Intinya kan melakukan perubahan pada 6 area. 6 area. Ada Betul. 6 target jadi. Ya, itu dari satu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itu. Peningkatan- Serius kan? Ah, Serius WBK kita ini. serius. Serem. Semangat kerja dengerin aja Kota serem, Semarang serius. serius nih. Dengerin aja serem loh, seriusan loh. Iya, benar-benar. Aduh, Iya. Pak. Terus kalau kalau misal ngomongin tadi yang pertama kan ada manajemen perubahan nih ya, manajemen perubahan. Emang manajemen perubahan seperti apa sih yang emang yang dibutuhin? Terus kenapa emang itu kayak perlu ya kalau misal katakanlah sistem yang lama sudah sesuai sama apa SOP yang berjalan, kenapa harus ada perubahan gitu loh? Gimana Pak? Wah, Ya, oke. Sebetulnya gini, latar belakangnya diadakannya kebijakan WBK ini, Mas Dani, dari pemerintah pusat adalah yang pertama dulu kan mindset masyarakat kepada birokrasi. Sistem birokrasi itu adalah pelayanannya
tidak profesional. Yang pertama seperti itu. Iya, Misalnya lambat, bertele-tele, prosedurnya terlalu panjang, maupun banyak pungli di situ. Ada dua stigma yang menempel kepada sistem birokrasi di Indonesia. Itu zaman dulu banget Pak ya. Zaman dulu. Pungli di mana-mana. Sebelum merdeka ya Uzi itu. Makanya dilakukanlah program WBK ini supaya melakukan reformasi birokrasi pada masing-masing satker itu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan zona integritas yang wilayahnya bebas dari korupsi. Itu intinya. Kemudian manajemen perubahan tadi yang disampaikan tadi adalah kita melakukan perubahan mindset dan culture set dulu, Mas Dani. Yang pertama gitu. Artinya ketika kita melakukan perubahan, yang pertama perubahan mindset dulu sama culture set atau budaya kerjanya. Tata pikir kita harus berubah. Yang dulu misalnya kita berorientasi pada kita bukan melayani masyarakat, tapi kita aparat yang berwenang gitu ya, bukan lagi seperti itu. Sekarang harus berpikirnya bagaimana kita bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya, dengan cepat, dengan murah, dengan jelas segala sesuatunya. Makanya juga ada dibuat SOP untuk pelayanan publik supaya masyarakat itu yang datang dilayani dengan baik, dengan jelas. Seperti itu, mindsetnya seperti itu. Jadi kayak emang hal-hal yang ngubah stigma negatif yang pernah tertanam di masyarakat ya, tentang instansi-instansi ini ya, pelayanan masyarakat. Terus emang hal konkret apa yang udah dilakuin? Kalau di Kejari Kota Semarang. Di Kejari Kota Semarang sendiri. Kalau di Kejari Kota Semarang sebenarnya sudah banyak hal ya. Maaf, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Ketua. Kalau saya menggambarkan dari awal pintu gerbang masuk sampai dengan pintu belakang, itu banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Kejari Kota Semarang terkait pelayanan publik. Dan tadi jadi inti poinnya terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Kita setelah membangun gedung PTSP terkait pelayanan publik satu pintu itu. Iya. Jadi kita telah membangun itu, kemudian juga di situ menjadi pusat pelayanan publik bagi masyarakat yang mencari atau ingin bertemu dengan jaksa misalnya ada perkara di situ. Terus pelayanan publik terhadap tilang pun di situ. Nah, untuk tilang sendiri kita telah bekerja sama dengan PT Pos. PT Pos untuk sehingga ada layanan antar untuk peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga dengan barang bukti juga seperti itu. Dan untuk pelayanan terhadap PTSP itu kita telah mempersiapkan secara infrastruktur kemudahan-kemudahan tempat tamu, tempat laktasi, terus juga ada ruang diversi bagi perkara anak. Jadi kita telah secara infrastruktur telah mempersiapkan itu. Yang tadinya nggak ada, tadinya belum ada ya kayak itu ya. Nah, yang tadinya nggak ada. Mungkin apa lagi Pak? Ya, tadi seperti yang kita sampaikan di depan Mas Dani, bahwa ada 6 area perubahan yang harus dilakukan perubahan dalam satu satker yang mengajukan dirinya sebagai calon nominasi untuk menerima status WBK itu tadi. Tadi yang pertama kita sampaikan manajemen perubahan. Itu tadi sudah kita lakukan dengan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah. Itu gimana tuh? Ini seperti apel bersama. Jadi untuk memantapkan niat kita untuk melakukan perubahan itu, makanya Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada tanggal 13 Februari yang lalu, Mas Dani. Per Februari lalu. Nah, ini supaya Pak Kajari dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak Sumurung P. Simare-Mari SHMH sudah melakukan gelar apel bersama seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kemudian dilakukan penandatanganan fakta integritas. Nah, ini orang untuk melakukan suatu perubahan itu harus niatnya dulu benar. Ditanamkan. Kemudian setelah itu baru melakukan sosialisasi. Itu penandatanganan fakta integritas oleh ini seluruh pegawai intinya untuk melakukan perubahan mindset, culture set, profesionalitas kerja yang lebih baik seperti itu. Oh, berarti Pak Bondan ini kayak guru BK-nya dong. Iya, bener kan? Tapi gini ya Pak, kemudian ngerubah itu kan yang tadi sempat ngomongin yang namanya culture ya, budaya-budaya yang dulu yang sudah tertanam ya. Sudah tertanam, bagaimana ingin mempercepat dengan ini nih
lebih cepat pakai duit gitu ya kayak gitu. Oh, Nah itu iya. kan merubah mindset yang kayak begitu kan agak Iya, susah. Itu tuh iya. emang benar-benar optimis ya dari Iya. Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Iya, Sangat kita optimis, ya. optimis, sangat optimis bahwa yang pertama untuk melakukan pelayanan publik itu kita perlu adanya suatu standar operasional prosedur. Oh, ada Itu yang SOP-nya jelas. ya, Dulunya berarti? tidak ada, Mas. Oh, dulunya nggak ada. Dulunya tidak ada. Oh, ya? Makanya sekarang kita buatkan SOP itu masing-masing pelayanan publik ada. Misalnya SOP pelayanan tilang, SOP pengambilan barang bukti lah. Barang bukti di beliau ini sebagai Wih. kepala seksi barang bukti Pak Abdurrahman ini. Kemudian ada SOP untuk pelayanan tamu. SOP macam-macam, banyak sekali SOP, termasuk yang terakhir kita buat itu SOP untuk new normal. New normal. Nah, Ini yang baru ya? Ini yang paling baru, tanggal 2 Juni 2020 yang kemarin. Baru kita keluar buat. banget nih ini Iya, normal. new normal. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini COVID sedang mewabah ya di seluruh dunia, makanya dalam melakukan pelayanan publik ini juga tetap pelayanan harus tetap berjalan, tapi kita juga tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, Mas Dani. Jadi kita juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sudah menerapkan sistem IT dalam proses kinerja kita. Karena salah satu dari parameter WBK ini adalah menggunakan IT dalam kinerjanya. Peningkatan IT. Iya benar. Jadi misalnya kita sidangnya sekarang sudah tidak sidang online. ketemu Sudah online itu. satu ruangan, tapi sidang online dari LP, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari kepolisian itu sudah melalui Udah nggak tatap muka ya, udah iya, tatap betul. layar sekarang, Nah, tatap iya, layar ya. betul, digital seperti itu. Kemudian tahap 2 juga kita sudah melakukan tahap 2 secara online. Artinya tidak harus ketemu face to face lagi. Ini untuk menghindari penyebaran Covid juga. Kemudian kami juga mohon maaf kepada masyarakat mungkin yang bertamu kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, mungkin kita lakukan SOP pelayanan tamu kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, di situ ada kita siapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun, kemudian ada termogan dan lain-lain itu. Ya ini untuk kebaikan semuanya. Iya, sih. bentuk ini Kebaikan protokol semuanya, kesehatan jadi sekarang protokol kan, ya. kesehatan ini kita memperhatikan begitu, Mas. Wah, ini kayaknya menarik banget nih. Kita masih bakal ngomong banyak lagi ya soal apalagi tentang SOP di masa pandemi ini Iya, ya, iya, dan iya. BPPM BPK itu apaan sih masih? Tetap di Jaksa Menyapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Salam Adiaksa, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah meluncurkan aplikasi terbaru yaitu Presensi Online. Aplikasi berbasis Android tersebut dilatar belakangi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada waktu work from home dan kebijakan untuk tidak keluar daerah sesuai yang diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Aplikasi Presensi Online Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerapkan satu pegawai satu akun berdasarkan data pegawai yang disusun dalam bentuk barcode. Dalam aplikasi tersebut nantinya akan menampilkan waktu pegawai absen, titik GPS lokasi pegawai absen, tipe handphone pegawai, dan validasi akun dari pegawai sehingga keberadaan pegawai dapat diketahui secara real time. Harapannya, aplikasi ini juga dapat membantu pencegahan COVID-19 karena gadget yang digunakan pegawai menggunakan miliknya masing-masing sehingga mengurangi para pegawai bersentuhan secara langsung. Selain itu juga,
Aplikasi ini sebagai bentuk usaha Kejaksaan Negeri Kota Semarang menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Kejaksaan Negeri Kota Semarang terus berbenah. Bisa dilakukan tetapi dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang diturunkan dengan perwal di mana orang bisa menyelenggarakan ini dengan 30 orang. Dan tadi sudah sesuai dengan protokol di mana dari mulai orang datang atau pengantin semuanya pakai baju yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Baik lagi di Jaksa Menyapa ya. Oh iya, aku mau ingetin buat teman-teman people yang yang pengen ngechat, tanya ke bapak-bapak Kejaksaan Kota Semarang ini, Mas Abdul Rahman dan Pak Bondan, bisa chat kita di ini ya, di live streamingnya YouTube-nya, atau chat via DM di Twitter dan Instagram buat nanya-nanyain mungkin seputar ini WBK BBM. Teman kan penasaran WBK itu apaan, kok bisa harus ada WBK, kenapa harus ada WBBM, kenapa nggak biasa aja kayak dulu, kayak gitu. Oke Pak Bondan, baik lagi nih Pak. Halo? Ya. Halo? Bentar banget Mas suaranya Mas. Apakah ada suara? Nah. Ada aku di WA. Oke. Wah, nggak bisa suara sendiri nih. Oke. Pak Bondan balik lagi nih, ada agak. Soal tadi SOP selama pandemi ini. Kan jelas banyak banget tuh hal yang berubah, kayak apa-apa harus online sekarang kan. Nah, tadi kalau kayak sistem-sistem yang sudah mau diupdate ya Kak, sekarang dulunya nggak ada, sekarang ada tuh apa aja, disesuaikan sama keadaan sekarang tuh apa aja Pak? Ya, tadi yang kita bahas pertama tadi adalah 6 area perubahan Mas Denny. Jadi ini yang kita masuk yang kedua, termasuk dengan tadi perubahan-perubahan apa saja yang kita sesuaikan kinerja kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian di dalam area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana, itu kita sudah membuat banyak inovasi yang itu nanti memudahkan pelayanan kita kepada masyarakat. Artinya pembaruan atau yang dulunya belum ada kita buat untuk memudahkan pelayanan kita kepada masyarakat. Yang pertama misalnya peta intel digital, kemudian sistem penanganan perkara. Nah, sistem penanganan perkara ini kita sudah tidak lagi manual tertulis di buku begitu, tapi kita sudah menggunakan input data di online, kemudian itu bisa diakses masyarakat. Misalnya masyarakat mau mengetahui perkaranya hari ini, perkaranya apa saja yang sidang, kemudian acaranya apa saja, bisa diakses di website kami. Bisa diakses di website kami, di website di Kejaksaan Negeri Kota Semarang .go.id. Ya. Kemudian ada juga untuk
sebagai akuntabilitas kita juga untuk transparansi kita kepada masyarakat. Jika masyarakat ini ada komplain atau ada saran informasi kepada kejaksaan bisa melalui e-labdu atau E-labdu itu apa? laporan pengaduan. Laporan pengaduan. Jaksa Nah, itu menjawab. bidangnya beliau nih. Itu misalnya ada Serem kayaknya. saran informasi dari masyarakat yang untuk membangun kinerja, misalnya kurang ini di dalam bidang pelayanan ini ada kurang baik atau kurang cepat. Oh, Nah, berarti silakan. bisa langsung masalah bisa Silakan. langsung ngasih Iya, saran, bisa bisa langsung. kritik saran bisa langsung dibaca dan Iya. langsung diaplikasiin dong ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada sidang online, tahap 2 online tadi sudah. Dosir kepegawaian juga kita sudah Apa buatkan. itu? Dosen kepegawaian apa itu? Dosir kepegawaian itu sistem pengarsipan di kepegawaian internal. Oh, internal ya. Itu kita buat secara online, di scan, kemudian data-datanya sudah ada di dalam satu input tersendiri. Kemudian e-perpustakaan, e-kepegawaian, kemudian untuk menghindari COVID-19 juga untuk presentasi atau presensi atau absen itu kita sudah tidak manual lagi, kita menggunakan presensi online pakai Pakai HP, QR code gitu, pakai. barcode seperti itu. Kemudian ada yang menarik juga Mas Dani, pelayanan hukum jendela informasi. Jendela informasi ini seperti yang kita sampaikan bahwa tadi untuk mencegah adanya korupsi harus dibatasi antara jaksa dengan masyarakat yang sedang berperkara. Ini kan harus dibatasi. Kalau tidak nanti dikhawatirkan terjadinya pembicaraan yang menjurus ke penyimpangan. Nah, seperti itu. Makanya kita buatkan jendela informasi ini. Jendela informasi. Jadi orangnya tidak bertemu tapi melalui konsultasi online. online itu ya. Di PTSP, kemudian jaksanya tetap di gedung utama, seperti itu. Jadi masyarakat yang mau mengakses, meminta informasi penanganan perkaranya tetap bisa, tapi untuk mencegah terjadinya korupsi kita buatkan jendela informasi Tidak tersebut. bertemu langsung intinya. Tidak Tidak, iya, bertemu tetap- langsung. Tidak bisa bertemu langsung. Oh, apa masyarakat nggak tahu ini lagi ngomong sama siapa lagi kan? Kelihatan, Pak. Dan Oh, ada ternyata- apa kayak ini Kan kayak video kayak layar. Dan itu terpantau. terpantau. Terus Pak, terus ada sistem apa lagi nih yang Baru. Penataan sistem manajemen SDM di area perubahan ketiga. Ini ada pola mutasi internal pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai. Ini kan internal ya SDM Mbaknya. Artinya kita juga meningkatkan atau mengupgrade profesionalitas atau kapabilitas dari pegawai itu dengan mengikutkan pendidikan-pendidikan, diklat-diklat seperti itu kita ikutkan dari pegawai. kalau di masa pandemi gini? Kalau sekarang memang untuk pendidikan secara terpusat itu tidak kita laksanakan. Oh, emang Tidak kita laksanakan. emang Ya, nyesuaiin ini, ya, nyesuaiin menyesuaikan. keadaannya juga ya. Ya, seperti itu. Dan kita juga mempunyai perjanjian kinerja. Apa itu? Apa itu? Perjanjian kinerja itu kita mempunyai target. Nah, dalam 1 tahun Goalsnya apa ya? goalsnya apa? Achievement yang harus Jadi dicapai apa? antara contoh saya dengan pimpinan di Pakajari gitu. Nah, Itu tiap pegawai beda-beda nggak itu? ada targetnya tersendiri. Sendiri-sendiri? Masing-masing. Jadi setiap bulan harus ada targetnya juga gitu ya kalau misalnya. Setiap bulan pas dalam setahun ini. Itu Pas dalam tahun. setahun. Dalam setahun. Setahun, diakumulasi ya. Diakumulasi. Ini kalau nggak tembus targetnya dihukum ya? Tadi tergantung beliau. Karena ada pemeriksa Pak. Ada guru BK. Senang loh, Pak Abdurrahman ini lagi live mainan PUBG loh. Lihat contekan. Larnya miring ya. Lihat contekan. Oh, lihat contekan. Lihat contekan. Kira tadi ini ngecat yang di rumah ya. Seorang bapak rumah tangga yang baik. Katanya Kan? pagi-pagi harus mandiin anaknya anaknya. karena bibinya belum balik dari Cilacap. Luar biasa. Luar biasa. Masalah banyak orang mungkin ya bibinya nggak Itu balik ya pelayanan dari terhadap istri ya. Iya. harus contoh nih. Tapi kerjaan tetap jalan. Profesional. Hebat hebat. Terus Pak kalau misal katakanlah kan mungkin banyak nih masyarakat yang apa ya bukan gaptek sih kayak masih belum tahu Belum aware. belum bersama apa sih onan kok saya nggak ngerti lah gitu. Dari kejaksaan sendiri ada ini nggak sih? Ada kayak penanganannya gitu. Penanganannya Sih, gitu. sih. Tanggapinya gimana sih? Ya, untuk akuntabilitas dan transparansi kita kepada masyarakat juga, Mas Dani, masyarakat bisa mengakses melalui website kita, resmi kita di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.go.id. www.kejaksaannegeri.kotasemarang.go.id. Ya, itu silakan diakses. Sudah lengkap di situ ada
jaksa menjawab, ada kinerja-kinerja yang sudah ditampilkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu sendiri sudah lengkap kita publish di situ. Pelayanan-pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan sudah dipublish di situ beserta SOP-nya. Beserta SOP-nya ya, terus jelas ya berarti ya. Jadi masyarakat mengetahui kalau saya mau misalnya pengambilan barang bukti, bagaimana SOP-nya, apa saja syarat-syaratnya itu sudah kita persiapkan di situ. Mau nanya dikit dong, boleh dong, Mr. X. Oke. Tadi kan sempat ngomongin laporan kinerja itu ya di dalam setiap pegawai gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih masyarakat sendiri tahu? Atau mungkin itu untuk internal aja gitu. Kalau itu internal ya, Pak. Internal aja. Internal ya. Itu target internal. Oke. Kirain masyarakat bisa tahu gitu loh maksudnya. Ya udah. Ntar malah ntar masyarakat tahu ntar malah ini berekspektasi macam-macam Yang jelas perjanjian kinerja itu berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. Oke. Gitu. Dan tugas-tugas fungsi yang memang dimiliki oleh masing-masing bidang. Oke. Beda-beda dan itu ya. Kita sama-sama semua pasti ada yang namanya target setiap pekerjaan ya. Kita juga ada target pekerjaan. Situ punya target nggak menikah? Enggak ada kan? Tapi yang jelas kan ya semua target yang beda-beda itu tetap ujungnya satu ya, buat pelayanan masyarakat kan ya, lebih maksimal lagi kan. Kita masih bakal ngobrol banyak nanti ya kan. Ini mendingan kita cut dulu aja. Tetap jaksamanya apa? Kalau pertemuannya belum karena baru mau dimulai. Ini programnya Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan POM serta TNI Polri. Kita siapin alatnya ada 200 ya Mas ya. Swab dan rapid nih. Kita kombinasi, kita siapin untuk 200 pengunjung. Ya sekali lagi bahwa ini semuanya kami lakukan secara random aja di tempat-tempat yang punya potensi penyebaran COVID karena lingkungannya ramai dan juga kemungkinan berhimpit-himpitan ada. Kalau doa kita mudah-mudahan nggak ada yang reaktif atau nggak ada yang positif. Tapi seandainya ada pun ya kita akan melakukan tindakan-tindakan untuk bisa memutus mata rantai tersebut. Ini dalam rangka kita untuk new normal Mas. Jadi kita harus mengetahui seberapa banyak risiko nanti akan penambahan kasusnya. Termasuk kita lakukan screening lebih masif lagi untuk pemeriksaan rapid test massal atau swab massal. Walaupun nanti PKM sudah selesai ya, PKM kan selesai tanggal 7 Juni. Kita teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, atau teman-teman dari Satpol PP dan Denpom akan selalu berkolaborasi untuk melakukan hal ini. Sekaligus saya berpesan, walaupun kita sudah lakukan screening ini, masyarakat tetap harus disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Dan kita harus bisa melakukan bersama-sama. Kalau tanpa masyarakat sadari dan untuk mengikuti protokol kesehatan, maka yang namanya COVID-19 ini bakal bisa hilang dari Kota Semarang. Antusias dari pengunjung dan karyawan juga cukup bagus ya. Mereka mendaftarkan, jadi tidak perlu dikejar-kejar, mereka antusias untuk ikut rapid test ini. Saya sih ini cukup bagus ya Mas ya, soalnya kan kita kadang kan kalau mau tes rapid sendiri kan juga takut ya buat datang ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya kayak gini, kita juga bisa ikut serta ngetes sendiri diri kita, walaupun mungkin kita nggak ada gejala atau mungkin kita nggak ada riwayat ketemu dengan orang yang kena COVID, cuman kita jadi juga pengen tahu apakah memang ada virus di dalam tubuh kita apa enggak. Salam Adiaksa, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah meluncurkan aplikasi terbaru yaitu Presensi Online. Aplikasi berbasis Android tersebut dilatar belakangi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada waktu work from home dan kebijakan untuk tidak keluar daerah sesuai yang diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Aplikasi Presensi Online Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerapkan satu pegawai satu akun berdasarkan data pegawai yang disusun dalam bentuk barcode. Dalam aplikasi tersebut nantinya akan menampilkan waktu pegawai absen,
titik GPS lokasi pegawai absen, tipe handphone pegawai, dan validasi akun dari pegawai sehingga keberadaan pegawai dapat diketahui secara real time. Harapannya, aplikasi ini juga dapat membantu pencegahan COVID-19 karena gadget yang digunakan pegawai menggunakan miliknya masing-masing sehingga mengurangi para pegawai bersentuhan secara langsung. Selain itu juga, aplikasi ini sebagai bentuk usaha Kejaksaan Negeri Kota Semarang menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Kejaksaan Negeri Kota Semarang terus berbenah. Jadi saya sangat senang sekali, jadi teman gugus tugas dari tingkat Kota Semarang mengadakan tes rapid di Sakapatat, jadi di tempat hiburan ini. Dan setelah kita lakukan tes rapid ini, semuanya non-reaktif. Jadi hal ini merupakan sebuah kenyataan, realita bahwa di tempat hiburan ternyata juga masih bisa dikendalikan, ternyata non-reaktif semua. Dan kita lihat tadi pada waktu prosedur untuk melakukan tes juga tampaknya mereka dengan rela untuk dites, jadi tidak ada sempat paksaan ataupun kegaduhan yang tidak diharapkan oleh kita semua. Masih baik lagi di Jasa Menyapa di hari Rabu ini tanggal 10 Juni 2020. Dan masih sama Bapak-bapak dari Kejari Kota Semarang, ada Bapak Abdul Rahman dan Bapak Bondan. Pengawas loh. Pemeriksa ya. Salah ya, pemeriksa. Yuk kita ngomongin sekarang gratifikasi nih. Paling seneng saya kalau ngomongin gratifikasi. Iya, ini salah satu hal klasik, gratifikasi itu enak itu. Enak banget ya. Gratifikasi enggak ada nya. Itu enak banget tuh. Ini salah satu hal-hal yang stigma negatif zaman dulu kan ya yang masih ada. Yang sekarang pasti susah banget buat merubahnya. Terus itu gimana tuh kalau misal buat menangani gratifikasi di lingkungan internal atau dari luar mungkin? Bagaimana mengendalikan itu dari Iya. Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Kita target poinnya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Bondan terkait dengan mindset dan culture set. Nah, jadi dalam penanganan khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Semarang terkait untuk menghalau atau meniadakan lah ya targetnya itu terkait gratifikasi, yang pertama itu sistem dulu kita kuatkan, baik dari sistem pelayanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bondan, tidak langsung bertemu, dan juga kita sudah melakukan suatu development building terhadap self building lah terhadap diri, yaitu dengan mengundang narasumber ya terkait revolusi mental lah kalau yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Nah itu kita telah melaksanakan itu di internal kita, sehingga targetnya itu terhadap mindset kita untuk tidak lagi ya say no to gratifikasi itu. Termasuk ini enggak sih penandatanganan fakta integritas juga? Di situ juga tertera juga ya. Dalam awal yaitu zona integritas itu. Yang terutama yang diupayakan oleh pimpinan sesuai dengan arahan Pak Kajari adalah pos-pos mana yang menjadi sumber-sumber ada potensi terhadap gratifikasi. Contoh misalnya tilang yang kita sampaikan. Dalam tilang itu dahulu kala, zaman dahulu kala. Kita berimain dulu ya. Iya, kalau kita lihat, sampai kan itu heboh juga di Facebook segala macam. Wah, antrian di sini ada calo segala macam. Iya, itu benar banget tuh. Kita udah punya wajah baru sekarang. Nah, coba teman-teman hari Jumat datang ke kantor Kejari Kota biasanya Semarang. hari-hari sidang itu ya. Kalau jauh memandang dari lampu merah itu sudah kelihatan kan. Kok Kejari tuh rame, ya kan? Nah, sekarang sudah nggak ada karena sistem itu kita rubah, yaitu kita bekerja sama dengan BRI dan
PT Pos. Cashless semuanya berarti Cashless ya, semuanya. pakai money Jadi semua kita dong. sudah tidak lagi menerima uang tunai. Oh. Nah, gitu. Sekarang udah nggak, istilah ngamplopi udah nggak ada, Bro. Sudah ada salam tempel gitu nggak nggak ada. ada. Notip, Nggak notip ada. nggak ada. Transfer. Gitu. Sekarang Mungkin semuanya. ada hal lagi yang ditambahkan Pak Bondan. Ya, itu tadi pelayanan yang sangat menyentuh masyarakat tadi Mas Dani. Tilang tadi. Tilang jadi sudah kita lakukan upaya dengan kerjasama dengan PT Pos BRI tadi, pembayaran tidak kita tunai terima lagi tapi BRI yang menerima secara online. Mereka transfer atau lewat ATM maupun ke BRI cabang atau unit masing-masing bisa. Kemudian untuk pengambilannya di PT Pos. Jadi masyarakat yang kena tilang tidak perlu lagi ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, langsung saja ke pos terdekat. Ke kantor di pos terdekat ya? Erlangga maupun kantor pos besar. Bisa melakukan pembayaran di situ juga, kemudian langsung pembayaran, kemudian barang buktinya dikirim melalui pos. Ada jasa juga ya untuk mengirimkan barang bukti kepada Iya, itu ya. iya. Terus setelah bayar pulang ke rumah aja udah tungguin aja Iya, yang datang. tungguin nanti kan tukang posnya datang menyerahkan barang bukti SIM, STNK atau buku KIR yang disita tadi. Ini Seperti itu. seperti ojol ya, Pak sekarang Pos. semuanya, iya. Sekarang semuanya serba instan sekali ya kan. Memudahkan Mempermudah. Mempermudah, bener banget. Nah, udah kayak kalau misal kita lewat Kejari Kota Semarang kan orang katanya tutup kali ya sekarang ya. Iya. Itu nggak ada kegiatan apa, orang nggak ramai sama sekali itu. Terus kayak orang-orang yang yang tadinya mungkin terbiasa buat ke sana lihat ngurus sidangnya sekarang jadi harus menyesuaikan Iya. sama sistem yang online gitu kan. Makanya kami juga meminta dukungan masyarakat, ya harap maklum, bukannya ingin, mungkin ada beberapa lah masyarakat pingin kan, Tetap ada sih yang saya tetap ada pengen yang kontra cepet, gitu. gitu. Memang ada tahapannya, tapi tahapannya itu mudah kok dan tidak membutuhkan waktu cukup lama terkait penanganannya, sehingga kami mohon dukungan upaya penanggulangan terhadap gratifikasi di Kejari Kota Semarang bisa berhasil gitu. Itu juga merupakan penilaian yang sangat tinggi terkait dengan WBK itu. Tapi masih ada nggak sih Pak sebenarnya Kak, yang berusaha masih mempraktekkan itu di masa sekarang ini gitu, berusaha mencari celahnya gitu loh? Kasusnya pernah ada nggak sih gitu nggak sih? Mungkin calo kali. Calo ya, kayak semacam Calo kehilangan pekerjaan ya. Iya. Dibilang matain rezeki orang juga gimana? Ada salah ya kan? Rezeki dari mana? Mungkin kalau calonnya pintar kerjasama dengan PT Pos. Oh iya. Saran dari Pak Abdul Roman. Ya itu tadi sistem yang kita bangun Mas Dani, artinya supaya untuk tidak ada calo lagi, masyarakat kan tentunya sangat dirugikan dengan benar calo banget, tadi. benar banget. Misalnya yang harusnya tadi bayarnya denda 50.000, entah itu calo 55, bagaimana ya. dan itu jadi dinaikkan Jadi atau bagaimana. 200.000. Ini kan nanti kan membebani masyarakat juga. Nah, ini mohon juga pengertian kerjasama dari masyarakat Kota Semarang khususnya untuk semua keperluan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang kita mohon untuk langsung saja sendiri. Langsung Sesuai saja prosedur. diurus urus sendiri. Prosedurnya. Dan Nggak cepat kok ribet ya. Iya, nggak Nggak ribet perlu sekarang. antri. Iya. Malah lihat di rumah. Yos, Mr. X sama Yos lagi. Salah, bocorkan. Mr. X, Bacain dulu coba ya. bacain ada cacat di YouTube gak? Oh, ini ada Om Apit Untoro katanya. Apit Kuntoro. Iya, Apa lagi Apit Kuntoro? Apit Untoro Gimana katanya, ngechat, jangan korupsi waktu. Wah, korupsi waktu tau nggak? Telat. Gitu kan, terus habis itu nitip absen. Pulang gitu lebih kan. awal. Pulang lebih awal itu termasuk yang namanya korupsi waktu. Korupsi pikiran biasanya saya. Kenapa emangnya? Korupsi Iya. ya? Pikirannya kacau ya? Iya, berusaha nggak mikirin aja biar nggak korupsi. Ada lagi? Siapa lagi? Udah ada Ernest 21 ngasih jempol untuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang apa Terima katanya kasih. selalu memberikan informasi tentang Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu sendiri gitu ya. Hmm. Udah kita tunggu lagi yang pengen chat silakan chat di YouTube Pemkot Semarang juga Facebook Pemerintah Kota Semarang dan kita ngomongin lagi nih tentang aduan-aduan nih. Dari masyarakat bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri merespon aduan-aduan itu. Ya, untuk aduan tadi sudah kita sampaikan di website kita ada e-labdu. E-labdu itu ya, Laporan laporan pengaduan. pengaduan. Itu langsung aja dimasukkan di website Kejari Kota Semarang.go.id tadi. Kemudian di situ ada lamannya
jaksa menjawab. Oke. Labdu. Itu nanti langsung disampaikan aja keluhannya apa yang dirasakan masyarakat. Oke, proses menjawab itu Pak gimana Pak? Prosesnya berapa lama sih dari penyampaian dan segala macam akhirnya bisa Dari terjawab? nanyain terus terjawabnya itu berapa Ya, lama? nanti tergantung dari muatan aduan masyarakat tersebut. Misalnya kalau saran informasi saja nanti kita akan tanggapi. Kemudian kalau sifatnya berupa labdu ya tentunya akan kita lakukan semacam pemeriksaan ada klarifikasi kepada pegawai yang dilaporkan misalnya. Pak, saya waktu itu datang menjumpai Mr. X misalnya. Kemudian dia belum datang karena padahal itu sudah jam 9 gitu kan. Nah, ini kan sudah merugikan masyarakat. Makanya nanti kita akan tindak lanjuti. Laporan Kita pengaduan panggil seperti itu ya. yang bersangkutan, pegawai tersebut, kemudian kita lakukan klarifikasi juga dari pihak pelapor juga seperti itu, apakah benar. Nanti kan ada sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan kepada pegawai yang bersangkutan ketika ada pelanggaran disiplin maupun kode etik. Itu ngomongin pegawaian ya Pak ya. Kalau ya buat eksternalnya, kalau misal kalau itu kan internal tuh, kalau buat eksternalnya tuh kayak gimana? Misal kayak pengaduan masyarakat terkait suatu hal gitu. Itu ada korupsi di sini misalnya. Nah, gitu bisa nggak sih? Bisa nggak sih atau langsung ditindak nggak sih gitu tuh? Bisa banget. Justru itu kami memohon kepada masyarakat. Malah aware tolong juga. masyarakat ya? Iya, artinya gini, kita sama-sama mengawal gitu loh, mengawal khususnya di Kota Semarang ini, sehingga masyarakat juga menjadi mata dan telinga Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk melihat apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi ataupun hal-hal yang lainnya. Saya berarti kayak saya ini bisa nih kayak laporan gitu, Pak. Bisa. Saya punya atasan ini. Tapi harus sesuai dengan prosedur dulu gak ya? Betul, tentunya ada tahapan dan SOP. SOP yang kita nggak serta-merta langsung ya, tindakan gitu ya. Karena begini, saya ambil contoh dalam hal terkadang tendensi terhadap suatu hal itu bisa merugikan karakter seseorang, ya kan? Padahal muatannya itu muatan pribadi. Nah, ya kan? Benar nggak? Karena kan ini sangat kompleks dan kasuistis, sehingga hal-hal tersebut kita akan klarifikasi secara berimbang gitu. Antara si pelapor sama yang terlaporkan ya. Gitu. Wow. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ini Pak, kalau saya nih di pegawai di lingkungan pemerintah Kota Semarang harus melaporkan harta kekayaan pegawai, ya kan? Itu apakah sangat penting ya untuk masalah WPK ini? Sangat ya Pak. Sangat penting. Itu memang harus dilakukan ya. Betul. Ini salah satu parameter juga. Parameternya. Salah satu parameter kalau memang terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi itu kan juga ada transparansi dari para penyelenggara negaranya. Kaitannya dengan harta kekayaannya. Kalau PNS misalnya punya harta yang berlebihan, nah ini kan patut dipertanyakan dari mana dia dapatnya seperti itu. Makanya setiap tahun kita ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN maupun LHKASN. Ya, seperti itu. Itu sudah kita laporkan Februari. Kemudian yang LHKPN-nya sudah kita laporkan satu kantor itu pada bulan Januari, Pak. Itu sudah kita laporkan semua ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kalau kita tertib, harus tertib. Dan terhadap laporan harta kekayaan itu, kan kita juga intinya jangan parno terkait dengan itu, gitu lah. Laporkan aja. Kalau lah memang kan di dalam laporan harta kekayaan itu dalam input di dalam sistem itu dijelaskan kok. Ini harta dari mana. Tiba-tiba misalnya dia punya orang tua kaya banget kan, warisan. Nggak perlu parno ya. Nggak perlu parno. Habis jual sawah gitu. Iya. Gitu loh. Biasanya Jadi kalau udah ada dari ini udah ada misalnya di sini nih di sini misalnya. Tolong dong lapor hasil kekayaan. Setiap tahun kan pasti berbeda tuh. Biasanya kadang-kadang waduh gimana ya. Dia punya istri kaya misalnya. Bapak mertua kaya kan. Enggak tahu. Bapak mertuanya kaya. Bangun rumah tiba-tiba temu emas kan. Bisa jadi kan. Jadi jangan parno dulu. Jadi cuma yang penting lapor aja ya. Cuman itu kewajiban sebagai ASN dan pejabat negara untuk melaporkan undang-undang yang mengharuskan itu. Oh, gitu. Ini juga kami perlu informasikan Mas Dhani, ada call center juga di kami. Di call center itu kaitannya dengan info, saran, masukan, laporan juga bisa. Yang secara WA maupun SMS bisa. Kalau tadi kan klik di website kami, kalau ini langsung aja WA atau SMS. Di mana Pak? 0888 399
1122. Diulang lagi Pak Bondan. 0888 399 1122. Itu pasti akan dijawab ya? Pasti akan ditindaklanjuti ya. WA maupun SMS bisa. Buat anak zaman sekarang tuh WhatsApp aja kan males kan mesti kan WhatsApp aja itu. Oke. Japri ya, Japri. Oke, kita masih ada segmen terakhir nanti ya. Kita masih bakal ngobrol sama Bapak Bondan dan Bapak Abdurrahman. Tetap di Jaksa Menyapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Bisa dilakukan tetapi dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang diturunkan dengan perwal di mana orang bisa menyelenggarakan ini dengan 30 orang. Dan tadi sudah sesuai dengan protokol di mana dari mulai orang datang atau pengantin semuanya pakai baju yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan.
masih baik lagi di Jaksa Menyapa. Mas Rex. Apaan? Tanya lagi dong. Apa nih? Jadi aku pengen nanya banyak tapi kok kayak banyak gak ngertinya ya soal ini ya, Mas. Jadi kayak istilah-istilah itu masih asing gitu. Iya. Mungkin masyarakat juga masih banyak yang asing ya dengan istilah-istilah dan sistem-sistem kayak tadi kayak apa? WBK, WBBM itu apa? Terus mungkin masih ada yang kaget juga dengan ini. Kok sekarang? Kalau aku sih pengen nanya tentang ini sih bagaimana sih dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu bagaimana? Ya, untuk pelayanan publik juga masuk ke parameter dari 6 area perubahan tadi, 6 komponen pemudik tadi. Makanya kita juga melakukan pembenahan sarana dan prasarana, Pak. Jadi yang pertama adalah kita membuat PTSP. Dulunya PTSP itu tahun lalu belum ada. Awal-awal tahun itu kita bangun pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu. Namanya Omah Simpatik. Omah Simpatik. Keren nih. Ini yang ngasih nama loh. Oh iya. Ini. Terinspirasi dari Omah. Kalau Omah Simpatik. Gimana tuh, Pak? Omah Simpatik. Sistem manajemen pelayanan terintegrasi kejaksaan. Nah, simpatik. Nah, itu biar orang simpatik dan yang melayani pun juga dengan sepenuh hati kan begitu. Jadi nuansanya harus menjiwai namanya kan begitu. Iya, benar. Kalau Omah Simpatik nanti pelayannya marah-marah enggak mungkin enggak simpatik. Tapi emang harus diwajibkan untuk senyum juga ya. Oh iya ya, itu ya. Itu protap ya. Walaupun sekesel apapun ada masalah pribadi gitu, tetap harus ya. Belajar dari bank gitu. Iya. Bang mukanya tetap senyum aja. Walaupun ada masalah apa gitu kan. Kalau pelayanan tamu kita sekarang tidak pakai seragam, Pak. Kalau pakai seragam kan menakutkan. Iya, masyarakat yang tidak tahu itu kan menakutkan. Jadi kita pakai yang tidak uniform, tidak pakai uniformnya dengan pakai baju bebas gitu ya. Bebas rapi. Teller bank gitu. Betul. Kita melihat seperti itu. Cantik. Boleh yuk kita ke sana ya kawan-kawan. Boleh laki-laki lah pokoknya. Ya kita mau koya konsultasi ya kan di sana. Iya. Tapi nanti didampingi sama Pak Abdurrahman juga Pak Bondan loh harusnya. Harus. Iya. Biar bisa tanya nama kan? Iya. Sama tanya nomor WA. Kan nggak boleh. Enggak, ini bentuk salah satu bentuk peningkatan kualitasnya dong berarti dengan. Bener, bagus. Biar orang-orang nggak takut dengan masa pakai baju yang jadi kan infrastruktur sudah nih, ya kan? SDM-nya. Baru sistemnya SOP yang kita buat, SOP pelayanan, terus SOP misalnya nih ada difabel ya? Ya. Ada sendiri tempatnya, ada sendiri. Difabel tuh bagaimana melayaninya, terus ada ruang bermain anak, nah itu juga kita siapkan SOP segala macam. Ruang laktasi kayak tadi yang disebutin itu ya. Setelah itu selesai, kita kembali kepada tadi culture dan mindset tadi itu. Kita panggil narasumber untuk jadi kita itu mencari inspirasi dari narasumber dan pengetahuan bagaimana sih untuk melayani supaya pelayanan publik ini bisa prima. Iya. Nah, itu profesional yang ngajarin. Nah, ini kan semua udah dilakuin dan segala macam dari yang namanya kebutuhan untuk melayani masyarakat ya. Dari SDM-nya sendiri harus diubah menjadi yang tenang, bawaannya murah senyum dan segala macam. Semuanya tuh berproses. Ya. Semuanya berproses. Bapak inilah yang paling getol. Inovatif ya, Bapak pembawa perubahan kayaknya. Ini Pak Ketu. Ya. Oke, nah kalau untuk survei kepuasan masyarakat itu harus wajib kan itu? Itu ada. Ada kan? Ada sendiri. Nah, itu masyarakat umum boleh mengisi nggak sih? Boleh bang. Yang ada di situ. Bisa. Kita siapkan 2 sistem. Yang pertama sistem manualnya, misalnya orang datang berupa kuesioner. Nah, mereka mengisi. Jadi tamu setelah dilayani di PTSP tadi, bagaimana kesan mereka, penilaian mereka terhadap kita bagaimana? Seperti itu ada. Itu yang secara manual, pakai kertas gitu ya, tertulis gitu. Itu buat cermin kita juga ya sebenarnya. Yang kedua secara online. Secara online di website kita sudah ada di situ. Istilahnya penilaian itu ya ada di situ. Di situ tinggal diklik saja. Itu penilaiannya seperti apa? Bisa dibuka di website kita. Itu secara online-nya seperti itu di website ya. Gitu. Sesuai dengan slogan Kota Semarang kan, kita kan terus berbenah kan. Terus berbenah. Semarang hebat. Kita juga begitu. Nah kalau tadi masih ngomongin survei, bagaimana hasil survei yang selama ini telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Ya, alhamdulillah dari survei yang sudah dilakukan ada juga sudah kita terima secara tertulisnya. Manual juga. Manual itu baik ya, survei dari kepuasan masyarakat baik karena memang sudah kita berbenah ya. Kalau dulu
orang menunggu di ruangan yang tidak ber-AC, tidak jelas kapan diprosesnya perkaranya. Iya, sekarang sudah ber-AC. Sudah sangat berbeda sekali ada ya. TV-nya, sudah ada dispensernya, sudah ada, enak lah semacam di bank itu. Oh, nyaman sekali berarti tempatnya ya. Permen wajib ya. Sama kos-kosan Anda lebih nyaman kejaksaan. Dulu ngemper kan, sekarang sudah ada Waduh, tuh, ada ruang laktasi, ada mbak-mbak PTSP yang tersenyum. Cantik dan kekinian. Penasaran ya, kita boleh lah main di sana. Bikin acara live di sana aja ya kapan-kapan ya. Ya kapan boleh nih kapan-kapan boleh ya sama live di sana ya. Bisa di spot ya. Seru juga. Kita bisa ngobrol sama mbak-mbaknya. Ya apaan? Ya siapa tahu bisa ngobrol. Iya. Ini buat apa? Kalau Buat saya sama Pak Kepala dong. Oh, iya. Nggak enak. Wah, juga sama Ya Kepala kan nontonnya. konsultasi dong. Oh, Kita iya, ketemu apa gitu. Boleh nih Pak, kapan-kapan kita kesana Boleh ya. banget. Ada pertanyaan lagi loh? Enggak sih, udah cukup jelas soal BBM dan Oke, terakhir nih Pak, pesan-pesan dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang terkait BBK ini kepada masyarakat bagaimana? Atau mungkin kesan pesannya buat masyarakat iya, nih. cari keadilan. Kami mohon dukungan, mohon doanya dari seluruh masyarakat Kota Semarang dan mohon kerjasamanya tentunya untuk kami bisa mendapatkan peringkat BBK pada tahun ini insya Allah. Amin. Jadi mohon kerjasamanya juga masyarakat untuk mengikuti segala prosedur yang ada di kejaksaan, tidak menggunakan calo ataupun pihak ketiga lainnya, langsung saja datang ke kejaksaan, dilayani dengan ramah di tempat yang nyaman, dengan SOP pelayanan tamu yang sudah jelas. Di situ sudah ada batas waktunya berapa hari, harus sudah jelas, harus seperti itu. Kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Semarang. Mohon dukungannya tuh. Pak Abdul Rahman ada? Ya, pada intinya kita berupaya, Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu berupaya untuk menjadi lebih baik. Ya. Dari yang dulu hingga sekarang, sesuai dengan slogan yang tadi, terus berbenah. Kejaksaan Negeri Kota Semarang hebat. Jadi sesuai apa yang dikatakan Pak Bondan tadi, terkait juga tidak hanya pelayanan publik terkait tilang dan pengembalian barang bukti. Untuk penanganan perkara juga seperti itu. Mohon kami didukung, ya artinya percaya kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang bahwa kita profesional dan berintegritas, sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau publik itu bisa terpuaskan. Oke, thank you kalau gitu dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Terima kasih untuk informasinya tentang BBK dan BBM. Ya, kita lebih agak tahu dan segala macam, dan ternyata banyak sekali pelayanan-pelayanan atau yang sudah dirubah, yang disesuaikan sama sekarang ya. Sekarang apalagi dengan protap kesehatan, ada cuci tangan itu wajib kalau misalnya ke sana, terus pakai hand sanitizer, pemeriksaan shotgun. Termogan. Tembak. Baik, terima kasih Pak Bondan, Pak Abdul Rahman. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Jaksa Menyapa. Iya. Dan bye. Dadah.